Nek ngonten ini harus diseriusi. Kudune ono pembukaan. Ini jumpa lagi dengan Lukman dan Didi. Channel ini untuk apa? Untuk menampung pemikiran-pemikiran orang yang gabut di lah, masyarakat gabut. umum itu disebut gendeng. Jadi kalau kamu ungkapkan di masyarakat itu kamu akan disebut gendeng. Nah itu kamu layak berada di channel ini. Gue sih dianggap waras sih. Sinetron itu aku delok sejarahnya kayaknya dari tahun 94. Sebelumnya itu tontonan di sini sebelum ada sinetron itu ketoprak sandiwara. Sandiwara ketoprak. Dia ada ketoprak, ada sandiwara ketoprak. Tahu nggak? Iya. Sandiwara ketoprak ini sing ning radio. Sandiwara ketoprak itu gini, jadi apa ketoprak itu tapi dia ada main di luar panggung. Ada adegan di luar panggung. Enggak pernah ngerti aku. Ada dulu di sini ada. Jadi ada ketoprak sendiri. Terus ada sandiwara ketoprak itu. Jadi permainannya adegan beberapa di panggung. Tapi ada beberapa adegan koyo di hutan betulan ngono, koyo syutingnya neng Merapi. Iya. Terus kalau lakon-lakonnya apa, Mas? Yang biasa ditampilkan gitu. Wah, apa lah seniman ketoprak. Ya enggak opo ijek Mahabharata. Ana ketoprak agak ono Mahabharata. Cara-cara Mataram. Oh, iya. Cara-cara Mataram paling koyo Mangir, Ageng Mangir, Panembahan Senopati. Ngono kuwi. Tokoh-tokoh lokal lah ya. Kebu Marcuet. Oh, sapa nih? Sekar Sidolepen. Terus Ken Dedes ngono. Tapi kalau cerita-cerita zaman dulu itu kayak juga membangun logika ya, Mas. Bangun anu lah. Apa ya? Pemikiran ini dadi luas. Kayak Oke, Siti Jenar wae ceritane dipateni kok. Nek jarene Kyai Said Akil ya sing ngakimi Sunan Kudus. Wong Said Akil ngomong ngene, aku hidup pada masa itu saya akan pasang badan untuk Siti Jenar di hadapan Sunan Kudus. Sunan Kudus akan saya debat. Ngomong ngono to. Kyai Said. Apa meneh film-film apa sing teko Eropa zaman kuno iku wah ngeri banget sih. Bisa layak dan enggak layaknya ini bisa diperdebatkan ngono, Mas. Aku ngene ndelok film. Aku sebenarnya bukan maniak film. Aku tidak pecinta film itu enggak. Seumur hidupku itu ke bioskop itu enggak sampai 5 kali paling. Aku bukan pecinta film enggak. Cuman ada berapa setiap saya cuman begini, setiap saya nonton film saya mikir mengunut beda dengan maniak film, tapi setiap aku nonton film itu apa ya, kefanatikan orang
Amerika terhadap teknologi dan sains itu sebenarnya bijaksana. Sebenarnya mereka bijaksana dalam kefanatikan. Tidak sepolos yang dipahami orang-orang Indonesia. Iya, benar. Kan mereka anggapannya ketika mereka muja sains, mereka akan membenci agama. Tidak juga seperti itu. Mereka itu berilmu pengetahuan yang bijaksana. Sepemahaman. Kayak misalnya Dr. Strange itu. Film itu ada sainsnya, tapi dia juga menghargai spiritualitas. Iya. Benar Mas. Nah pasti pun kalaupun tertuju ning sains terus pasti ono celakane. Iku film Amerika bicara kayak gitu ya. Biasanya gitu. Iya, makanya aku melihat Amerika itu ya tidak bisa membenci mereka karena mereka itu mencintai sains dengan bijaksana. Benar. Tidak selugu yang kadang orang Indonesia katakan dan mereka menyebut dirinya ateis itu. Iya kan? Seolah-olah dibentroknya dengan agama. Benar. Ya, menurutku orang seharusnya itu orang beragama itu dia harus menjadi bijaksana terlebih dahulu sebelum orang-orang tidak beragama itu menjadi bijaksana. Kita itu sudah punya peralatannya, harusnya kita itu lebih bijaksana dulu. Jadi orang beragama itu dituntut untuk bijaksana, arif dan bijaksana. Nek kok sampai kalah duluan bijaknya sama orang-orang yang tidak menggunakan agama, yo kalah kaprah. Ya iku sih. Poinku iku menurutku. Kurang apa ya? Kurang terlalu hitam dan putih ngono tok wis intine Indonesia iki. Tapi nek penyebab tontonan itu aku gak setuju. Maksudnya bukan satu-satunya. Itu mungkin salah satu penyebab, tapi nggak satu-satu. Kayak aku ngomong lho, iku tangan niku tangan sing apik, terus tangan kiwa kudu nggo cebok iku sing ngajari sapa? Iku sebelum ada televisi. Iya, ya berarti mungkin lebih tua dari itu ya mentalnya terbentuk. Ya iya memang wis ngono punya karakter dasar sing ngono. Gampang banget loh Mas ngejudge sih. Sisi lain juga dari dulu ngono. Sisi lain yo seneng istilahnya overproud ngono lah. Terlampau bangga. Wah, kita ini Atlantis ya. Orang Indonesia ini keturunan Atlantis, Indonesia ini Atlantis. Gimana ngomong Cak Nun no? Enggak, iku ono iku ngene. Enggak tenan. Gak ngerti aku Cak Nun ngomong ngono, gak ngerti aku. Enggak ngerti aku. Cuman ngono yo ning nang YouTube kan akeh to sing konten Indonesia Atlantis yang hilang. Aku heran loh, YouTube itu kok mereka kental ya ngomong. Gak ngerti Mas, yo mungkin golek subscriber. Kayak sing ngomong Sabdo Palu Noyo Ginggong, aku yakin banget mereka ada itu, padahal itu sudah ada bantahannya, tok googling wae wis lho. Ono sing bantah itu hanya propaganda bikinannya VOC ngono iku.
Iya. Dan buku yang dikeluarkan tuh yang nulis orang Belanda dan bukunya masih tersimpan rapi di Museum Belanda ada. Itu cuman cerita kayak Romeo Juliet gitu. Cuman tulisan orang. Figur sosoknya nggak ada. Romeo Juliet itu kan orang yang tidak tahu, yang orang awam itu anggapnya itu hidup ada loh. Pada zaman dahulu kala itu ada Romeo dan Juliet. Padahal itu kan cuma novel. Kirane neng Spanyol apa ngendi mbiyen hidup lah Romeo Itali dan lah, Juliet. Itali apa ya? Kayak Datuk Maringgi, Siti Nurbaya itu kan sebenarnya itu cuma karya sastra. Bukan orang Minang yang pernah ada dulu. Masa Bukan karya Sabdo sastra. Palon itu bukannya Mas, bukan figur yang ada terus dia itu seorang apa jenenge? Pernah Ya sih iku enggak? aku ki pernah maca ada yang membantahnya ngono. Nah, Jadi sejarah. masih teka-teki lah ya. Kok sejarah itu cuma karya sastra. Propaganda ditujukan untuk propaganda. Iya. Jadi kalau orang yang merasa dia ingin menguri-uri kabudayaan terus tidak mau beragama samawi tapi maunya warisan leluhur itu harusnya jangan ke Sabdo Palonoyo Genggong, ditarik yang lebih lama lagi. Kalau aku setuju Kapitayan. Nang erane Mojopahit ya Mas? Enggak. Iya. Brawijaya ku ya. Ini nenggon propaganda nih ngono. Aku lebih percaya sing kata propaganda ku Mas. Karena ceritanya Sabdo Palonoyo Genggong itu kan lucu toh iku. Coba bawa waca wis. Iya. Engko tak goleki. Oh neng kisah-kisah wong Jawa iku kadang lucu-lucu. Oleh Wangsit, ini cerita-cerita oleh Wangsit itu kan aneh-aneh. Weruh dengkul metu sinare. Kan dedes. Ono yuyu kangkang. Cerita-cerita wong Jawa itu kan syarat makna. Makna tersirat. Masyarakat kita menjadi tekstual itu sejak kapan aku ya bingung. Wong kita itu dulu terbiasa tutur tinular bukan literasi. Nah, kalau ketika tutur tinular nganggo apa jenenge dandang gula, pocong ngono-ngono iku nggo tembang-tembang ngono iku kan syarat makna kata-katanya. Begitu didengar liriknya direnungkan kan apa to maksudnya mau simbah kok ura uyon apa jenenge ura-ura ngene iki kan disebut ura-ura. Malah ono abstraksine. Akhirnya kan wong apa ya menajamkan pemikirannya kan gitu. Tapi nek wonge memang kedul Mas, apa bisa apa ya? Ora nggak landep lah pikiran. Ya mungkin ya sebatas apa ya? Ya dipahami secara harfiah juga. Yuyu kangkang yo apa? Kayak kebu marcuet ngono.
Ya nek informasi iki apa sing nangkep orang-orang yang salah itu kan akhirnya gitu. Aku khawatirnya gitu. Terus mereka mendapat kesempatan untuk berbicara di depan banyak orang. Nah, ya iku. Jadi sekarang ini kan kowe ngomong mau kan, pesantren itu tidak banyak menyumbangkan ilmu pengetahuan, tapi kowe mau. Ya apa ya? Nek jariku minim sumbang sih tentang untuk Peradaban. peradaban lah. Nah, karena mereka yang mendirikan pondok-pondok itu tadi kan nggak ada standarisasinya gitu. Kalau duit bisa bangun. Terus sejak kapan ada menghafal itu lah? Aku dadi kelingan dilabrak santri ning Facebook aku. Gara-gara ngomong menghafal, kalau kenapa kita itu berbudaya menghafal, bukannya seperti burung beo yang hafal lagu Garuda Pancasila tapi nggak tahu maknanya. Waduh diamu. Pentingnya menghafal dan sebagainya dijelas kita ada.